Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali dalam renungan harian kita yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ke-8 yang saya akan berikan tema hidup yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, tema kita hidup yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Firman-Mu hari ini saya sampaikan diberkati oleh Tuhan sehingga setiap pendengar dimanapun berada mereka diberkati dan dipersiapkan iman mereka supaya mereka sungguh-sungguh hidup dalam iman kepada ajaran Tuhan. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pantas kita harus hidup berkenan kepada Allah. Harus, mengapa demikian kita harus hidup berkenan kepada Allah? Karena semua perilaku hidup, setiap langkah hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka tema kita hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah? Sebab dalam dunia ini banyak masalah-masalah, di dalam dunia banyak dosa yang merajalela. Tapi Yesus katakan bahwa kita harus tetap hidup berkenan kepada Allah, menjaga jati diri kita agar kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita sebagai umat pilihan Tuhan yang seharusnya memiliki hak bebas yang Tuhan berikan, ada di mana kita sudah dimerdekakan dari dosa. Mari kita hidup berkenan kepada Allah, menyenangkan Tuhan yang sesungguhnya mati dan rela berkorban bagi kita. Dalam hal ini Paulus memberikan nasihat yang sesungguhnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka lebih memahami tentang cara hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama saudara adalah kesungguhan dalam ajaran Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh hidup dalam ajaran Tuhan. Saudara harus mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan Alkitab kita dibiarkan saja kayak gitu, tidak pernah dibaca. Nah ini baru menjadi masalah karena iman timbul dari pendengar firman. Karena ajaran Tuhan itu sangat penting. Maka hidup yang berkenan kepada Allah, dia punya niat, dia punya respon, keinginan yang mendalam dalam hatinya untuk sungguh-sungguh dalam ajaran Tuhan. Maka Paulus katakan, saya mendengar tentang apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kalian dan jemaat Tesalonika. Karena itu lebih mendalami semuanya itu. Kalian harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam hidup dalam ajaran Tuhan. Nah saat ini zaman ini saudara juga kita harus hidup dalam ajaran Tuhan. Kesungguhan sungguh-sungguh dalam ajaran Tuhan. Jangan sampai tidak ada kesungguhan dalam hidup kita ini. Karena itu kebenaran firman Allah ini mengingatkan kita. Nah, mengapa perlu ada kesungguhan dalam ajaran Tuhan? Supaya apa saudara semakin hari semakin suci hidupnya. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah di dalamnya Allah semakin suci hati kita, semakin suci hidup kita ini. Ini perlu, tidak ada tawar-menawar kesucian hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Kristus tanpa kesucian hidup. Jadi dalam hal ini Yesus menekankan ajarannya kata bahwa memang semua orang harus hidup kudus, hidup suci. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan sampai berpikir bahwa tidak kudus tidak apa-apa. Yesus menegaskan bahwa tanpa kesucian hidup tidak seorang pun datang kepada Bapa, kepadaku. Karena itu kesucian hidup, jaga kesucian hidup itu. Orang hidup suci adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam ajaran Tuhan. Ia tidak meremehkan kesucian hidup itu, tapi ia mau supaya hidup dalam kesucian. Karena dia tahu tentang dirinya, orang berdosa tapi dia tidak mau berdosa seperti demikian. Karena itu kekuatan Tuhan diberikan dalam hidupnya supaya ia berkenan kepada Allah. Maka Roh Kudus diutus dalam dunia supaya Roh Kudus menuntun saudara, supaya saudara sungguh-sungguh dalam ajaran Tuhan. Saudara hidup semakin hari semakin kudus. Jangan sampai hidup tidak semakin kudus, tetapi hidup dalam kejahatan, perbuatan jahat terus menerus. Saudara harus sadar hal ini, jangan sampai terlibat terus dalam kejahatan. Karena apa? Karena memang tidak benar dalam prinsip hidup sedemikian. Karena itu dikatakan bahwa orang hidup suci, kehidupan semakin suci, maka ia akan menjauhkan diri dari dosa percabulan. Dia akan menjauhkan diri dari dosa percabulan. Orang hidup suci akan menjauhkan benih dosa itu akan dijauhkan dalam dirinya. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja rohnya dalam hidupnya sehingga ia dituntun dan dipakai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ia dimampukan oleh Roh Kudus supaya hidup dalam ajaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, pujian dalam hidupnya, bibir mulut berkata Tuhan, Tuhan, dan ada tindakan-tindakan yang benar, maka ia semakin suci hatinya, semakin sucilah hidupnya. Inilah yang Tuhan cari di tahun ini, di abad ini, adalah
orang-orang yang cinta dengan Tuhan adalah orang-orang yang suci hatinya. Siapakah mereka? Adalah mereka yang sudah keluar dari dosa, mereka yang sudah tidak mau hidup dalam dosa, mereka yang tidak mau dibelenggu oleh dosa. Itulah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang memang setia mau untuk hidup berkenan kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, jangan bermain-main dengan hidup ini. Ya, cuma katakan bahwa ada penghukuman kekal yang sedang menanti saudara. Kalau saudara masih hidup dalam ketidakkudusan, ya, hidup sembrono, ya, pikiran sembrono, perkataan sembrono, saudara jangan berpikir bahwa akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena dikatakan bahwa harus ada kesungguhan dalam ajaran Tuhan, hidup dalam ajaran Tuhan. Ajaran firman yang sudah didengar harus dipatuhi, harus dilakukan dalam setiap kehidupan masing-masing dimanapun berada. Saudara dikasih Tuhan, orang yang suci hatinya, orang yang suci hidupnya, maka akan menjauhkan diri dari dosa. Apa saja benih dosa, baik dosa percabulan, maka ditegur oleh Paulus tentang masalah dosa percabulan. Maka dikatakan bahwa kalau begitu, supaya menghindari percabulan, laki-laki dan perempuan lebih bagus menikah, ya. Ini dalam masa remaja, masa muda, mungkin dalam pacaran harus jaga diri, ya. Pemuda remaja harus menjaga diri, jangan sampai, ya, belum dalam pernikahan sudah melakukan hubungan seksual yang tidak baik, dan itu yang Tuhan tidak inginkan. Maka itu seorang anak muda harus menjaga dirinya sesuai dengan janji Tuhan. Dengan apakah seorang muda yang bertahan keluarganya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 8 sampai 11 itu menjelaskan demikian. Bila dalam hatiku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Nah, ini artinya bahwa orang yang sungguh dalam ajaran Tuhan ya semakin kudus. Karena itu anak muda juga harus hidup dalam kekudusan, menjaga jangan sampai terlibat dalam dosa percabulan sedemikian. Demikian juga kehidupan kita harus sungguh dalam ajaran Tuhan, hidup dalam kebenaran. Nah, orang hidup dalam kekudusan akan menjauhkan diri dari dosa. Demikian juga orang yang hidup dalam ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh dapat menguasai dirinya, ya, menguasai keadaan dirinya. Khususnya dalam apa? Keinginan hawa nafsu kita. Keinginan nafsu yang ada dalam diri manusia, yang senantiasa merongrong hidup manusia, yang senantiasa membuat manusia terjerumus terus oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan yang tidak benar ini, yang merongrong hidupnya. Karena itu, semuanya kita yang mau hidup berkenan kepada Allah harus dapat menguasai diri dalam hal ini. Mengapa harus disuruh untuk menguasai diri? Karena dengan demikian ini yang berkenan kepada Allah. Jangan sampai membiarkan diri saudara tidak dikuasai oleh diri saudara sendiri. Nah, karena itu Tuhan menginginkan, Paulus katakan bahwa hidup yang berkenan kepada Allah yaitu menguasai diri, ya, khususnya menguasai keinginan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu tidak ditekan, ya. Harus ditekan hawa nafsu itu sehingga keinginan Allah lah yang terjadi. Keinginan kuasa Roh Kudus lah yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, keinginan nafsu saat ini kita lihat banyak perzinahan, perselingkuhan, itu luar biasanya. Maka Paulus tekankan harus dikuasai diri lah hawa nafsu. Ya, karena itu perselingkuhan harus dihindarkan, perzinahan, ya, itu harus dijauhkan dalam diri masing-masing. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, sudah jemaat Tuhan, ingat bahwa perselingkuhan, perzinahan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, apalagi sudah berjanji diikrarkan di gereja Tuhan, sudah bersumpah di hadapan Tuhan dalam ikatan pernikahan, tapi masih selingkuh sana sini, hati-hati. Ya, ada ganjaran Tuhan bagi saudara yang melakukan demikian. Karena itu hidup yang berkenan kepada Allah, kuasalah dirimu, kuasalah hawa nafsumu, supaya jangan sampai saudara terlibat sedemikian. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Nah, jikalau kita tidak hidup berkenan kepada Allah, maka yang terjadi akibatnya Tuhan akan menghukum setiap pelanggaran, setiap dosa perbuatan jahat kita pantas dihukum oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia melakukan kejahatan, karena dia tidak mau tunduk dan taat pada aturan Tuhan. Dia tidak menyenangkan Tuhan selama ia hidup. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ada seorang pendeta besar yang dia di Korea saat ini yang pengakuannya luar biasa. Oleh karena apa? Dia hidup dan melimpah. Tetapi ketika dia mati, ya, saat itu dia sakit dan mati, akhirnya hidup kembali, dia baru sadar kembali bahwa betapa berharganya hidup yang harus berkenan kepada Allah. Demikian juga kehidupan saudara, bagaimana kehidupan kita harus berkenan kepada Tuhan. Yang inilah yang kesungguhan dalam ajaran Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya harus tetap setia dengan ajaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan.
Dalam kesimpulan dalam hal ini di ayat yang ke-8 dapat menyimpulkan begini. Karena itu, ya, ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, artinya bahwa kesimpulan dari semuanya ini bahwa Allah akan memanggil kita. Ya. Allah memanggil kita untuk apa? Hidup dalam kesucian. Bukan hidup untuk dalam percabulan, kejahatan. Jadi tujuan Tuhan panggil saudara menjadi orang Kristen adalah apa? Untuk hidup suci. Ya, nanti orang berkata, Allah suci nah, begini suci lah. Saudara, kesucian itu sangat penting dalam hidup ini. Tanpa kesucian kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Hanya orang-orang yang suci yang boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah memanggil kita untuk hidup suci dan bukan untuk hidup dalam kekacauan, percabulan, hidup dalam dosa, melainkan hidup dalam kekudusan Allah. Kiranya Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup ini, marilah kita menyenangkan Dia selama Tuhan berikan kita hidup, memberikan pertambahan usia, memberikan kita kesempatan untuk hidup. Marilah kita menyenangkan Tuhan. Sebab hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Entah itu baik, entah itu jahat, saudara akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu, sehingga kebenaran firman Allah menguatkan, menuntun kami, menasihatkan kembali kepada kami, agar kami boleh hidup dalam kesucian. Berkati setiap pendengar untuk mendengar firman dengan baik dan mereka menjadi pelaku kebenaran. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.